Tanda Ayu, hantu yang mati saat melahirkan, mencari anaknya. Kamila selalu menjadi seorang skeptis. Tumbuh di pusat Yogyakarta, dia sering mendengar bisikan tentang sundel bolong. Roh menakutkan seorang wanita dengan lubang menganga di punggungnya yang berkeliaran di bumi mencari balas dendam. Warga setempat berbicara tentangnya dengan rasa takut. Terutama para orang tua yang akan membisu setiap kali bayangan jatuh di jalan pada senja hari. Namun bagi Kamila, cerita-cerita itu hanyalah peninggalan masa lalu yang penuh takhayul. Sebuah bentuk folklore yang tidak memiliki tempat di dunia modern. Sebagai orang dewasa, Kamila meninggalkan rumah masa kecilnya untuk membangun hidupnya sendiri. Dia pindah ke sebuah apartemen baru di sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Tempat itu murah, pilihan sempurna bagi seseorang yang baru memulai hidup. Dan dia tidak ragu untuk menandatangani kontrak sewa. Bangunannya, meskipun tua dan usang, tampak biasa saja pada pandangan pertama. Para tetangga cukup tenang, dan lorong-lorongnya diterangi dengan cahaya remang. Dia menganggapnya sebagai kebiasaan dari sebuah bangunan tua. Namun, begitu Kamila melangkah masuk, dia merasakan ketidaknyamanan yang terus menghantuinya. Apartemennya sunyi, terlalu sunyi. Ada keheningan yang tidak alami, seolah-olah dinding-dinding itu sendiri menahan napas. Kamila menganggapnya hanya karena usia bangunan itu, keheningan sebuah tempat yang terlalu tua untuk peduli dengan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tapi setiap malam, saat kegelapan datang, sesuatu yang berbeda terasa. Apartemennya seolah-olah menjadi lebih dingin. Dia mendengarnya, suara tangisan wanita yang lemah, penuh keputusasaan. Awalnya, dia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin, atau mungkin suara pipa-pipa yang berdecit. Tapi suara itu tidak berasal dari dinding. Itu berasal dari tempat yang lebih dalam, sesuatu yang lebih dekat, seperti suara dari sudut yang terlupakan di dalam ruangan. Kamila berusaha mengabaikannya. Namun perasaan sedang diawasi semakin kuat. Bukan hanya suara-suara itu lagi. Ada bayangan-bayangan di sudut pandangannya, gerakan yang hampir tak terjangkau. Seperti seseorang yang berdiri di belakangnya. Seolah-olah apartemen itu hidup, mengamatinya, menunggunya. Suatu malam, saat Kamila sedang membersihkan loteng, dia menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tersembunyi di bawah kotak-kotak berdebu, dia menemukan sebuah foto lama, ujung-ujungnya sudah usang karena usia. Wanita dalam foto itu mengenakan pakaian tradisional Jawa, wajahnya tenang namun aneh. Namun yang menarik perhatian Kamila adalah punggung wanita itu terputar dengan cara yang tidak wajar. Seolah ada sesuatu yang hilang. Sebuah lubang dalam yang menganga merusak tulang punggungnya, gelap dan kosong. Di belakang foto itu tertulis, Ayu. 1923. Kamila merasakan dingin merayap di sepanjang tulang punggungnya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi ada sesuatu tentang foto ini yang membuat detak jantungnya semakin cepat. Seolah-olah wanita dalam gambar itu sedang menatapnya melintasi waktu, memanggilnya untuk melihat lebih dekat. Didorong oleh rasa takut yang semakin tumbuh dan rasa ingin tahu, Kamila mulai menggali sejarah bangunan itu. Dia menghabiskan beberapa hari di perpustakaan lokal, menyaring arsip lama dan potongan berita. Apa yang dia temukan membuatnya merinding. Tidak banyak informasi tentang Ayu, tetapi potongan-potongan cerita tentangnya cukup untuk merangkai kisah tragis. Ayu adalah seorang wanita muda, yang dulu penuh dengan kehidupan, tinggal di bangunan yang sama tempat Kamila sekarang menetap. Dia jatuh cinta dengan seorang pria dari desa jauh. Dan bersama mereka merencanakan untuk memulai sebuah keluarga. Namun tragedi terjadi ketika Ayu meninggal saat melahirkan pada tahun 1923. Kematian Ayu, meskipun menghancurkan, hanyalah awal dari teror. Menurut catatan, kematiannya disertai dengan kejadian-kejadian aneh, bisikan di malam hari, lampu yang berkedip, dan hilangnya orang-orang yang berani mendekat ke bangunan tersebut. Warga setempat mengklaim melihat seorang wanita yang berjalan di lorong-lorong, punggungnya terputar dengan cara yang mengerikan. Wajahnya pucat penuh kesedihan. Kamila merasa ada ikatan yang semakin kuat dengan cerita Ayu, tetapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh di apartemennya semakin sering terjadi. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan pada malam hari, bayangan sosok muncul di pinggir pandangannya. Selalu dengan punggung yang menghadap padanya. Setiap kali dia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu akan menghilang, seperti permainan cahaya. Suatu malam,
setelah seharian panjang melakukan riset. Kamilah pulang terlambat. Dia masuk ke apartemennya, kegelapan seakan menekan tubuhnya seperti memiliki berat. Dia meletakkan tasnya di meja, namun ada sesuatu yang terasa salah. Udara terasa lebih tebal dari biasanya, terisi dengan energi yang hampir sesak. Nafas Kamilah terhenti ketika dia menoleh ke lorong, dan di sana, berdiri di kaki tempat tidurnya, adalah sosok itu. Dia, wanita dari foto itu, Ayu. Kamilah membeku, tak bisa bergerak, matanya terfokus pada sosok yang menganga di depannya. Mata Ayu kosong, seperti kolam hitam penuh kesedihan abadi. Perlahan, sosok itu berputar, lubang di punggungnya mengerikan, luka yang menganga cukup lebar untuk melihat bayangan apa yang tampak seperti tulang-tulang yang patah dan terpelintir. Pemandangan itu terlalu berat untuk diterima. Dengan suara seperti 1000 bisikan, Ayu berkata, kata-katanya penuh dengan keputusasaan. Aku mati, tapi anakku masih hidup. Darah Kamilah membeku ketika udara di sekelilingnya terasa menekan. Ruangan itu terasa seolah-olah sedang runtuh, bayangan-bayangan merayap ke arahnya, lapar akan sesuatu. Akan dirinya, dia mencoba lari, mencoba melarikan diri, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Seolah Ayu menariknya ke dalam kutukannya, menariknya lebih dekat ke takdir yang sama. Lubang menganga di punggung wanita itu tampak melebar dengan setiap langkah Kamilah, seolah-olah kekosongan itu memanggilnya, mengonsumsi jiwanya. Tidak, Kamilah tercekat. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak bisa, aku tidak mau. Namun pandangan kosong Ayu tidak pernah goyah. Sosok bayangan itu mengulurkan tangan ke arah Kamilah, dan pada saat itu, dia merasakan seluruh kekuatannya hilang. Dia tersandung, penglihatannya kabur, pikirannya terjerumus ke dalam kegelapan. Hal terakhir yang dilihat Kamilah sebelum dia kehilangan kesadaran adalah wajah Ayu, wanita dengan punggung menganga. Mata yang penuh dengan kesedihan abadi yang tampaknya menelan segala sesuatu di jalannya. Keesokan harinya, pihak berwenang tiba di bangunan tersebut. Dipanggil oleh seorang tetangga yang melaporkan suara-suara aneh yang terdengar malam sebelumnya. Mereka menemukan apartemen Kamilah kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada petunjuk tentang kemana dia pergi. Ruangan itu tidak terganggu, kecuali satu hal, foto Ayu, yang kini retak dan robek. Tergeletak di lantai di samping tanda menganga yang aneh di tengah ruangan, seolah-olah sesuatu telah tersedot ke dalam bumi itu sendiri. Sejarah bangunan itu akan ditulis ulang sekali lagi. Dengan nama lain ditambahkan ke daftar orang-orang yang telah menghilang ke dalam kutukan Ayu, Sundel Bolong. Dan bisikan di malam hari akan terus berlanjut, bagi mereka yang mau mendengarkan.